Eh, kamu kan lagi nunggu Raspberry kan? Iya, Pak. Ini Raspberry siang sama paling datang itu. Jam berapa? Itu tinggal install Python aja di situ. Udah ada malah Python-nya. Udah tuh skripnya. Skripnya lihat yang di Udemy itu. ya, yang di Udemy. Nah, misalnya ini ya, tambah smart button. Oke, di Quasar ini semua kotak-kotak ini namanya komponen ya. Ini komponen. Ini komponen ini. Komponen apa itu namanya ya harus dilihat di ini kan page apa nih, page index ya. Page index ini kan. Ada ya, ada kiwi sebelah kiri, kontennya sebelah tengah, kanannya nih informasi customer-nya yang terkonek ke sini nih. Developer Facebook ini kita anggap sebagai customer test drive gitu di Odo-nya. Ya kan? Kalau email nih, kalau WA berarti si nomor WA ini dianggap nge-link ke customer ini. Nah, ini Abad Jaya ini. Habis ini ngerti kan ya? Ya. Nah, helpdesk nih. Helpdesk ya. Semua source-nya ada di SRC. Ya. SRC ada page, ada komponen. Nah, dua ini aja yang paling penting ya. Ada page, ada komponen. Nah, page itu yang ini ya. Ini page. Satu page halaman ya. Ini satu page. Di dalamnya ada komponen gitu. Komponen itu kayak tag HTML-nya aja. Cuman kita bisa redefine tag HTML-nya di apa nih, di Vue.js. Nah, ini page nih, kalau ini dibuka nih page. Loh. Ya, queue berarti page-nya nih, page queue. Dilihat dari address-nya juga bisa. Nah, ini berarti page-nya phone, page-nya ticket list. Nah, kalau gini berarti page-nya index ini, berarti ini. Index ya. Berarti kita telusuri dari page index. Nih. Nah, tahunya URL mana, kemudian nge-link ke page mana, itu adanya di router. Routes. Nah, ini page index larinya ke pages index. Phone larinya ke pages phone gitu. Jadi didaftarin dulu route-nya tuh. Route-nya yang tersedia ya. Selain itu, kalau nggak ada, lari ke error gitu. Error page. Ya, misalnya apapun lah ini. Nah, ini kan kosong error. Berarti ini index. Masuk ke index page. Index. Nah, ini. Nah, gini lihat ini. Template page template partner form, attachment form. Inilah komponen namanya nih. Jadi custom tag yang kita define sendiri itu namanya komponen. Template. Nah, misalnya inilah kita kasih di class row, class call 7. Nah, kayak gini kan. Ini kan HTML nih. Row, ada satu row, 2 kolom ya. Kolom pertama adalah card nih. Card ini tagnya Quasar. Yang depannya Q ini apapun Q ini berarti Quasar deh. Bawaan dari Quasar.
Cut section, queue, scroll area. Nah, di dalamnya yang hijau-hijau ini komponennya kita. Nah, berarti inilah dia nih. Ada apa nih? Ada card ya. Ada card, di dalamnya ada scroll area nih. Di dalamnya scroll area ada QWER accordion kita. Ini yang kita define ini. Accordion itu yang ini. Ini namanya accordion ini. Menu yang bisa di scroll down gini. Ini ada accordion. Terus kan kita mau lihat yang tombol tadi kan. Nah, pas ini diklik muncul yang ini nih. Nah, muncul yang ini, chat box atau email box sama keperluan button. Perluan tuh ini kalau nggak salah, saya lupa nih. Ini perluan, komponen keperluan tuh. Komponen keperluan. Terus ada partner form. Nah, partner form ini kayaknya nih, saya lupa nih. Attachment form. Nah, ini komponen-komponen yang hijau-hijau nih. Komponen kita yang definisikan gitu. Komponen. Misalnya kita cek aja nih keperluan button ini. Kayaknya ini sih. Nah, ini kan komponen ya. Ini dari komponen. Nah, inilah dia komponen keperluan tuh. Keperluannya apa? Surat dukungan. Nah, berarti yang ini sih sebenarnya. Surat dukungan, kontrak, project, jadwal. Ya ini sih sebenarnya. Ini nih. Ya ini nih. Oh, buttonnya dulu kita lihat ya. Button green, tiket. Ah, berarti yang ini nih keperluan button nih. Tiket, lead, info pasar. Ini sebenarnya info pasar ini. Ini dia nih. Oh, ini kalau mau input info pasar baru gitu. Input baru deh. Ini. Dukungan, penawaran, klaim, close. Nah, ini ya. Berarti ini adalah keperluan button gitu. Yang ini nih. Nah, kita mau cek yang ini nih, yang partner form. Partner form adanya di komponen juga. Partner form. Nah, ini. Nah, partner form itu yang ini. Dialog show partner form. Dialog. Oh, berarti yang ini nih. Nah, ini partner form nih. Dia posisinya hide. Posisinya hide. Muncul kalau ininya true gitu. Show partner form true. Muncul ya kayak gini nih. Ini kita yang kontrol nih kapan mau show, kapan mau hide gitu. Nah, dia tuh show kalau ininya no result, kemudian klik. Nah, itu namanya partner form ya. Nah, ini partner info kalau nggak salah. Attachment form. Attachment form-nya apa nih? Attachment. Oh, attachment yang ini nih. Kotak ini namanya attachment. Nah, berarti ini nih apa nih namanya? Button biru ya, apa namanya? Itu customer info kalau nggak salah. Coba cek juga. Source partner. Bukan. Perluan partner form, partner info button. Nah, ini nih partner info button ini. Nah, ya itu. Ya, ada kontrak, ada project. Nah, untuk ngeceknya ini aja misalnya show command button. Ya, ini dia. Batch ini kan ini nih. Yang 00 ini batch namanya.
batch. Nah, pastiinnya gini, nah, ini tes aja gini. Jadi dia akan nge-reload lagi. Nah, ini. Udah, berarti benar yang ini. Partner info button. Ini kapan dia dipanggilnya nih? Kita boleh cari sih yang ini nih. Ini kapan dia dipanggilnya nih? Nah, ini. Di main layout berarti. Nah, ini. Di main layout ya. Main layout ya ini. Kotak ini nih. Ini namanya main layout. Ada header, ada konten. Nah, ini ternyata saya taruh di main layout di drawer ya, di drawer sebelah sini. Ada menu, ada menu kiri, menu kanan gitu. Supaya ini fix dia nih. Ini scroll dia tetap ada gitu. Ya kan? Nah, gitu. Kenapa dia di main layout ya? Berarti ini yang ini customer info ini. Yang ini partner info button. Nah, udah ketemu ya. Partner info ya, berarti kan. Nah, sekarang perlu tambah apa info pasar tadi. Smart button info pasar global ya. Ini nih. Informasi proyek ya. Nama buttonnya. Berarti perlu nambah satu button informasi proyek. Di sini ya. Aja copy aja nih. Nah. Label info project misalnya. Nah, gitu kan. Langsung dia muncul ya. Info project itu kalau diklik show info project. Nah, ini metode. Ini metode. On click tuh metode. Berarti kita harus tambah metodenya di sini. Metode show project ya. Show info project lah. Copy aja dari yang project ini. Hampir sama dengan metodenya ini. Hampir sama semua sini. Ini query ke sana. Oh, query ya. Ke action ya. Ke action ya. Dialog. Oke, kita copy aja dari yang project aja. Hampir sama nih. Nah, gini. So, info project. Nah, nih kalau customer state-nya masih 0, select dulu dia bilang nih. Customer state itu ininya masih kosong, belum nge-link. Itu nggak boleh. Nah, itu kan langsung dia hidup ya. Cuman, nah ini, kita commit ke state, show info project state. Ini state baru. Nah, ini mulai spesifik ke reactive app lah. Pada umumnya reactive app tuh kayak gini. Salah contohnya ya ini, Vue.js ini. Ada lagi React.js, apa tuh yang punya Google tuh, apa tuh? Angular. Nah, sama modelnya kayak gini dia, reaktif namanya. Berarti mainannya di state itu ya? Permainannya di state itu. Yusuf belum paham mungkin ya state and zone. Belum Pak. Ya. Ini front end stack lah ya, front end framework lah istilahnya. Ini kan tadi ada page, ya kan? Dalam page ada komponen. Page-nya pun bisa aja beberapa page ya. Page 1, page 2, page 3 gitu kan. Nah, gitulah. Terus di dalam page itu tadi ada komponen-komponen kan. Komponen. Bisa lebih dari satu komponen ya. Banyak komponen, pokoknya setiap yang bisa kita modularkan jadi komponen, jadikan dia komponen gitu. Komponen itu kayak tag HTML sendiri lah. Kita yang mendefine tag HTML. Nah, karena komponen ini yang warna hijau nih,
mungkin aja dipakai lagi di sini gitu, di page lain. Mungkin aja dia dipakai lagi di sini gitu. Makanya kita buatkan dia jadi komponen gitu. Nah, mungkin aja komponen ini pakai di sini lagi. Nah, reusability ya istilahnya. Jadi kita sekali mendefine komponen bisa dipakai di sini di manapun di aplikasi kita. Nah, tapi supaya datanya seragam gitu, kita buat semacam local database-nya di sini, namanya state. Local database-nya untuk nyimpen state posisi kontennya lah ya, konten data dari si komponen ini. Misalnya di sini 1, 2, 3 kontennya ya. Nah, di sini pun otomatis harus 1, 2, 3. Nah, si komponen ini kita linkkan ke state-nya di semacam kayak database-nya itu. Yang nanti dia nge-link gitu. Nge-link sendiri otomatis kalau kita linkkan ya. Nah, sehingga kalau ini kita misalnya komponen ini text box lah misalnya. Kita ketik 1, 2, 3 sini, dia di state 1, 2, 3 juga terisi, dan dia langsung terupdate ke sini. Langsung terupdate ke komponen lain yang kita konekkan ke state ini. Otomatis dia nggak perlu refresh browser, otomatis. Nah, itu yang namanya state itu. Ini kita tulis ke sini, ya kan? Ini otomatis ngupdate yang state komponen yang connect ke state ini. Gitu. Itu cara kerjanya ya. Cara kerja si reactive apps gitu. Jadi kayak nge-listening ke state-nya terus ya, Pak? Iya, dia otomatis gitu. Otomatis. Nah, ya, jadi misalnya kayak gini tadi. Terus cara nge-update state itu namanya pakai mutation. Cara nge-update state kita harus lewat mutation namanya. Memutasi ya, memodifikasi isi dari state gitu. Itu lewat mutation. Kayak gini nih. Commit. Commit update ini lewat action dulu, lewat action. Jadi nggak langsung ya. Lewat action. Nah, ginilah strukturnya nih. Lewat action, terus action merubah state, barulah state-nya berubah gitu. Tapi kalau ngebaca state bisa langsung. Kalau ngebaca ya. Kalau ngerubah itu harus lewat action. Nah, kalau ngebaca langsung dikonekkan gitu. Nah, ini contohnya nih, commit ini langsung commit mutation ya. Commit ini ke mutation langsung. Commit ini nama ininya, nama mutasinya. Pet-nya itu. Oke sih. Store, saya taruh di folder showcase mutation. Nah, ini dia nih. Semua proses-proses mutasinya ada di sini. Apa nih? Update commit. Berarti action berarti. So, ini kan baru ya ini. Nah, ini dulu. Yang tadi belum ada tuh. Nah, ini dia. Cuman gini aja. Ini ada fungsi mutasi dalam rangka untuk mengupdate state gitu. State-nya apa namanya? State-nya namanya show project state. Di sini. Nah, ini ada show project state false default-nya. Ya kan? Si mutasi ini mengupdate
tergantung ininya paramnya nih, true atau false gitu. Nah, nih, ini dia mentruekan state show info project state. Nah, tujuannya itu mentruekan aja. Karena si kotak ini nih apa? Dialog ini dia muncul kalau state tadi true gitu. Si kotaknya itu. Sebenarnya di kotaknya ada sebenarnya di belakang sini udah ada dia kotaknya itu. Cuman state-nya false, jadi dia nggak muncul. Nah, sekarang kita mau buat ini baru kan, state baru kan. Ya. Ada nih commit, so info project state, berarti ini kita perlu buat mutasi dulu, mutasi baru. Mutasi baru, ini kan belum ada nih. So, info project state. So, info project state, open. Open itu parameternya. Baru state-nya ditambahin di sini. Nah, gini. So, info project state false. Jadi, satu sekuen ya. Udah. Nih. Nah, udah harusnya gitu dia. Tapi kotaknya kan belum ada. Nah, kotaknya itu ini project list nih kalau salah namanya nih. Ada komponen ya. Komponen namanya project ini. Nah, ini. Kayaknya ini sini. Nah, ini. Dialog ya, dialog full width. Model ini dia show height ini. Dia show kalau show project-nya true. Nah, show project itu apa? Lihat di compute di bawahnya sini. Nah, nih. So project itu kita ngambil dari state. Oh iya. Nah, get-nya ngambil dari state. So project compute field ini seolah-olah ada field lokal di situ, tapi kita ambil dari state ini. Nah, jadi ini aja tinggal di copy ini. Mirip kayak gini deh. Nah, project info ya. Info project. Info project. Nah, ini berarti show info project. Ya, apa namanya? Compute-nya. Compute-nya show info project. Nah, ini. Kalau info project itu true false. Berarti dari state info project. Update show info project. Karena pas dia close ini, pas dia close. Ini close. Dia meng-hide lagi, meng-hide si state tadi. Ini kalau di close dia meng-hide lagi, apa? Meng-false-kan lagi lewat sini. Ingat. Jadi dia bisa di read, bisa di write si state tadi lewat sini. Ya. Nah, tinggal di open si kotak kita tadi, si siapa? Info project tadi di open di layout berarti. Si button tadi kan di layout ya. Ya di layout. Main layout mana? Layout itu foldernya sendiri deh. SRC layout. Nah, ini main layout. Customer info, partner info button. Nah, berarti di partner info button ya. Nah, ini kan. Nah, ini kan kita manggil project. Tambah satu lagi info project. Info project. Ini info project. Info project juga. Panggil komponennya gitu. Info project. Cara manggil komponen itu ada 3 step ya. Tambah satu lagi di sini. Nah, udah hijau ya. Jadi di apa ini di partner info button udah terpanggil kotak info project kita nih. Nah, ini dia muncul sendiri nih. Nah.
Berarti Oh, mesin yang karena tadi true nih. karena true dia nih. Karena true, coba kita refresh dulu. Info project, nah ini kebuka. Tutupnya juga udah bisa. Nah, gitu. Yang tinggal Tabelnya. tabel-tabelnya. Info project. Header-nya mana? Header-nya. Nah, ini. Info project. Nah, ini udah. Nah, info project itu ambilnya dari apa? Info pasar global. Pasar global. Nah, ini kan tabel-tabelnya. Tabelnya ini batch-nya apa nih? Oh, ini project yang terselect ini. Project yang terselect tuh di sini nanti. Jadi Selected info project gitu. bukan selected project itu maksudnya si customer ini lagi nanya-nanya tentang project dia yang mana. Select dulu. Nanti semua ini itu terkait sama project yang diselect tadi. Filter. Iya. Filternya ya. Tapi kalau ini kayaknya nggak ada kaitan ini. Jadi ini mungkin bisa diabaikan dulu. Nah, ini tabelnya ya. Tabel ini datanya dari ini. Projects, berarti kita ganti info projects. Berarti ini datanya nih maksudnya. Projects ini datanya nih. Nah, berarti ini select info project on click. Ya, berarti datanya itu datang dari sini. Nah, nih. Projects. Projects mana? Ah, ini nih. Ini info project. Info project itu ambil juga dari state. Info project. State info project. State. Info project state. Ini pakai S. Project state, ya udah kita ikutin aja. Info project state. Nah, berarti seperti ini. Jadi misalnya ini grid nih. Ini grid. Ya kan? Grid ini kita linkkan tadi ke data info project. Info project. Ya. Info project itu lokal data di sini kan. Computed data info project. Ya kan? Nah, info project pakai S ya. Nah, sementara si data ini ngambil dari state. Ambil dari state. Jadi data state itu bisa aja berupa array, bisa berupa objek gitu. Contohnya nih info project state. Nah, ini setiap satu state harus satu set ini. Mutation-nya sama action-nya nanti. Mutation-nya lah minimal. Kalau konvensinya saya buat kayak gini. Update info project state. Update info project state. Mutation-nya nih. Berarti ini harus kita buat dulu mutation-nya. Nah, terakhir baru nanti action-nya. Cara ngisi datanya itu dari action ya. Yang request ke Odoo-nya ya, Pak? Yang request ke Odoo-nya itu yang action-nya. Jadi request ke Odoo, manggil mutation, tersimpan di project state. Nah, project state itu udah nge-link langsung ke komponen. Nge-link ke komponen grid lah misalnya kayak gitu. Nah, ya. Jadi kalau dari Odoo ada berubah, kan ngerubahnya ke sini. Ini langsung connect ke sini dia. Nah, gitu. Cara kerjanya. Penting aja. Coba kita buat info project state. Info project state ini kan state baru nih. Berarti masuk ke state dulu.
State. Info project tadi kan projects. Project state udah ada. Nah, ini dia nih. Kita copy info project state. Project state. Nah, state-nya udah ada. Mutation-nya sekarang. Harus satu state gitu dia. Mutation-nya kalau tadi update project state, berarti mutation-nya ini adalah update info project state, merubah info project state. Nah, ini project ini data yang datang dari Odoo-nya nanti. Project lah gitu. Data dari Odoo nih. Nah, ini state-nya mutation. Nah, satu lagi. Nah, udah mau habis. Satu lagi ini action-nya ya. Coba kita lihat yang ini, update project state. Action-nya siapa yang manggil? Commit ya. Nah, ini get projects. Berarti kita buat action namanya get info project. Nah, get info project itu nanti dia akan manggil commit info project state, data yang datang dari Odoo. Nah, gini lah nih arahnya nih. Nah, gini. Nah, gini. Gitu. Nah, ini kalau ini berubah, komponen ikut berubah juga. Ini grid ini otomatis ya. Nah, sekarang get info project ya. Ini udah copy aja nih. Karena ini udah emang gini, dapat template-nya itu. Get info project. Ini console log biasa. Get info project from Odoo. Ya kan? Nah, ini parameternya nanti. Customer ya. Info project atas customer mana gitu maksudnya. Nah, ini hostname, parent, nah, ini spesifik ke data yang mau kita ambil gitu. Kalau nggak perlu parent ya nggak usah. Nah, ini domainnya customer ya. Ini data yang mau di-push ke Odoo pakai Axios ya. Nah, ini API read, apa nih nama objeknya nih? Kalau ini kan project nih. Info project. Nah, lihat nama ini ini info pasar global. Pasar global. Ini. Nah, info pasar global. Paramnya yang tadi token harus kirim, domain ini ya apa? Nah, sama field-nya. Yang ini nih field ini.